Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Adu Mekanik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kalkulasi Rute IPB Dramaga menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi ini untuk anggota kami, ada saya sendiri Rakyat Zanafian, lalu ada rekan saya, ada Ayas Muntas, dan Muhammad Irfan Satria Dewanto. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi sehingga kami mengambil permasalahan ini yang dijadikan topik pada proyek struktur data kami. Yang pertama itu IPB Dramaga menjadi salah satu dari 10 kampus terluas di Indonesia dengan luas tanah sebesar 250 hektar. Nah, di sini kami melihat bahwa ada peluang untuk kami mengambil topik ini karena IPB Dramaga ini menjadi salah satu kampus terluas di Indonesia. Kemudian yang kedua, banyak mahasiswa rantau yang tidak membawa kendaraan selama berkuliah di IPB. Nah, seperti yang kita tahu, tidak semua mahasiswa rantau itu membawa kendaraan gitu ke kampus. Sehingga menurut kami itu banyak mahasiswa yang memakai kendaraan umum seperti Tayo atau bis IPB, sehingga mereka tuh harus menentukan rute-rute yang emang relevan dan memang cepat untuk mereka gunakan. Kemudian ada lokasi atau gedung di IPB sangat beragam dan tersebar pada semua titik di lingkungan IPB Dramaga. Seperti yang kita tahu, IPB memiliki luas yang sebesar 250 hektar. Otomatis banyak gedung-gedung di IPB yang emang tersebar di luas tersebut, sehingga diperlukan suatu solusi yang dimana bisa membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah saat berangkat berkuliah di IPB. Selanjutnya, ada masalah yang emang mau kami selesaikan. Yang pertama itu mahasiswa yang ingin cepat tiba di kampus tepat waktu. Seperti kita tahu, mahasiswa rantau khususnya banyak mahasiswa yang emang terlambat gitu untuk datang ke kampus, sehingga mereka tuh perlu rute-rute kampus yang emang bisa cepat sehingga mereka bisa datang ke kelas dengan tepat waktu. Yang kedua itu ada rute kampus yang membingungkan. Semakin banyak titik lokasi pada IPB Dramaga ini, banyak rute-rute yang emang membuat mahasiswa bingung gitu untuk diambil untuk sampai ke kelasnya, sehingga butuh solusi yang emang membantu mahasiswa dalam sampai ke lokasi tepat waktu. Kemudian ada tujuan dari topik kami yang mau kami selesaikan. Yang pertama itu mengetahui serta mengkalkulasikan rute terpendek dari satu lokasi ke lokasi lainnya di lingkungan IPB Dramaga. Yang kedua, ada memberikan solusi yang efisien bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, menemukan rute terpendek yang dapat ditempuh mahasiswa untuk sampai pada lokasi tujuannya di lingkungan IPB Dramaga. Kemudian untuk metode yang kami gunakan pada topik ini, yang pertama itu ada struktur data graph, yang dimana ini untuk memetakan peta-peta di IPB yang menghubungkan satu lokasi ke lokasi lainnya gitu. Pada metode graph ini yang kami pakai itu adalah graf berarah atau directed graph. Yang kedua ada algoritma Dijkstra. Pengimplementasian graf ini yang kami gunakan itu adalah algoritma Dijkstra. Meskipun banyak sekali algoritma yang bisa kami pakai, tetapi kami melihat algoritma Dijkstra ini lebih relevan untuk kami implementasikan pada topik yang kami bawakan. Yang ketiga ada vektor, yang dimana ini merupakan untuk penggodaannya kami menggunakan vektor dan Q. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunda Yuda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode Dijkstra yang kami gunakan untuk mengkalkulasi rute IPB Dramaga menggunakan algoritma Dijkstra itu tersebut. Algoritma Dijkstra itu. Oke, di sini mungkin saya jelasin dari sini. Oke, di sini kita bikin vektor dulu. Di dalamnya vektor lagi. Terus di dalam vektor tersebut kita bikin pair, integer-integer, dan kita namain graph. Jadi ini bakalan jadi agency list graph-nya. Oke, nanti bakalan saya jelasin mengapa kita bikinnya seperti ini. Oke, di sini di integer main dia akan menerima dua masukan. Nah, masukan ini karena kita menggunakan UI ya. Nanti di index HTML dia akan ngepost ke apa? Ke algoritma Dijkstra-nya ini, ke kode Dijkstra-nya ini, dan integer main akan menerima dua masukan ini.
Oke, yang pertama kita resize dulu grafnya menjadi 29 ini. Karena ini kalkulasi yang kami gunakan, kita bikin node 29 pada peta peta IPB Dramaganya. Oke, di sini contohnya di sini kita ambil, nah kita push, jadi di sini graf ke 0, kita push push back make pair 1 dan 170. Jadi ini artinya dari graf 0 ke graf 1 itu ada hubungan dengan jarak 170 meter ya. Nah, kita masukkan semuanya. Nah, ini ya, sudah dikalkulasi oleh kami. Nah, terus kita masukkan graf balikannya karena di rute ini, kalkulasi rute kita perlu graf balikannya. Terus selanjutnya di sini ada integer start. Nah, di sini untuk kita masukin titik awal dan titik akhir dari masukan itu. Jadi nanti user memasukkan titik awal dan titik akhir, kita ubah menjadi integer, terus kita masukkan ke algoritma Dijkstra. Oke, di algoritma Dijkstra dia membalikan string ya. Di sini ada dua argumen yang didapat yaitu start dan juga end. Kita bikin nilai n yaitu size dari grafnya. Terus kita bikin beberapa vektor yang kita butuhin nanti untuk kalkulasinya. Di sini ada disk yang menyimpan array terpendek dari titik awal ke setiap titik. Kita set semua yang menjadi hingga basically sama ya kayak perhitungan hampir sama kayak perhitungan algoritma Dijkstra secara manual. Di sini ada integer pref yang bakal kita gunakan yaitu array yang menyimpan titik sebelumnya pada rute terpendek. Nah, terus di sini ada boolean. Di sini boolean ini disimpan untuk mengecek apakah titik tersebut sudah dikunjungi atau belum. Sini kita bikin priority queue ini untuk menyimpan ya titik dengan jarak terpendek nanti. Nah, di sini contohnya kita masukin dulu di start sama 0. Intinya di sini kita masukkan bahwasanya jarak dari titik awal ke titik awal itu sama 0. Kita masukkan ke priority queue-nya. Terus kita bikin looping di sini untuk membentuk apa rute terpendeknya. Di sini selama priority queue-nya tuh tidak kosong, maka kita pop top berarti ini otomatis ya. Kita ambil titik jarak dengan kita ambil titik dengan jarak terpendek dari priority queue, terus kita hilangin titik tersebut. Apakah kita cek apakah udah dikunjungi atau belum? Kalau misalkan belum, kita lanjutin. Kalau misalkan enggak udah dikunjungi maka kita continue. Nah, kalau misalkan belum, kita set dulu ini yang ke true, terus kita lakukan di sini. Nah, intinya di sini kita ada looping untuk mengecek setiap titik setiap titik yang terhubung pada titik yang sedang kita cek. Nah, di sini kita set dulu, misalkan ini tujuan dari saat ini, kita set dulu bobotnya um, berdasarkan saat ini. Nah, di sini kita looping intinya. Jadi di sini kita cek apakah jika ada rute baru yang lebih pendek dari titik tujuan, maka kita update ke jarak dan titik sebelumnya. Oke, kalau misalkan udah keset semua, kita cek apakah desainnya itu tak hingga atau enggak. Kalau misalkan tak hingga kan berarti tidak ada titik yang terhubung dari titik awal ke titik yang dituju ya. Maka kita return string ini tidak ada rute dari titik awal ke titik akhir. Kalau misalkan ada, kita return ini kita buat rutenya dari rute terpendek ke rute ke titik yang dituju. Kita print rutenya, nanti ini otomatis ini dikeluarin, nanti bakal di display di HTML-nya. Terus kita juga ngeluarin string ini yaitu total jarak yang terpendek yang ditemukan. Jadi basically ini cuma ngeprint aja. Oke. Mungkin seperti itu aja penjelasan singkatnya. Selanjutnya bakalan dilakuin demonya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Satria Dewanto, selaku perwakilan dari tim Adu Mekanik. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan program atau proyek kami. Jadi di sini ada file txt yang menjelaskan bagaimana cara membuka programnya. Nih, saya langsung tunjukkan saja. Jadi di dalam folder project ini kita klik kanan dan opening terminal, lalu node server.js. Nah, ini akan muncul localhost 3000-nya. Kalau kita klik, dikliknya bisa menggunakan sambil menekan tombol CTRL, dan di sini adalah project kami. Ini ada map dari PB-nya, lalu di sini ada start node dan end node-nya. Untuk start node-nya, misal kita ingin dari gerbang utama IPB, dan kita ingin ke Al-Huriyah, Masjid Al-Huriyah. Jadi kita start node-nya 0, lalu end node-nya 18. Nah, nanti program kami ini akan menghitung dan membuat rute terpendeknya dari 0 ke 18, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18. Total jarak terpendek 1606 meter. Baik, berikut saja yang dapat saya sampaikan dari demo proyek kami.